Selamat sore, perkenalkan nama saya Sultan Gustin Tertonga dari kelompok 25 Shift 4. Di video ini saya akan menjelaskan mekanisme dan source code pada judul makalah saya aplikasi to-do list. Pertama saya akan jelaskan mulai dari file.java yang berjudul task.java. Di sini merupakan kelas yang bisa dibilang masih kelas sederhana, di mana kelas ini bertujuan untuk membuat atribut dari si tugas yang mana merupakan tujuan utama dari aplikasi to-do list. Jadi di sini ada atribut judul, deskripsi, deadline, dan completed. Completed ini nanti untuk uh, memunculkan status selesai atau belum selesai di dalam tabel nanti pada halaman utama aplikasi. Kemudian lanjut ke bagian file welcome form.java. Pada file.java ini dituliskan source code untuk menampilkan pop-up awal sebelum nanti masuk ke dalam halaman utama berupa ucapan selamat datang di aplikasi to-do list. Lalu memiliki dua J button, yang mana satu untuk lanjut dan satunya lagi untuk keluar, yang mana fungsinya sesuai nama, lanjut untuk lanjut ke bagian halaman utama dan keluar untuk terminate proses programnya. Kemudian lanjut kepada main form.java. Pada source code main form.java ini di sini adalah source code utama dalam aplikasi to-do list. Jadi di sini pertama-tama ada source code untuk memunculkan tabel yaitu tabel model dalam halaman utama aplikasi to-do list nanti. Yang ada dalam halaman utama nanti ada 4 tombol. Yang pertama tambah tugas, kemudian ada edit tugas, hapus tugas, dan tandai selesai. Dan semuanya itu menggunakan jabatan yang identik dari nama stringnya, yaitu add button untuk tambah tugas, edit button untuk edit tugas, delete button untuk hapus tugas, dan done button untuk tanda selesai. Yang pertama untuk add button, dalam add button ini nanti setelah pengguna mengklik tombol tersebut, pengguna diminta untuk menginput judul, deskripsi, dan deadline. Kemudian telah selesai dalam penambahan tugas tersebut, maka tugas tersebut akan masuk ke dalam tabel, yang mana pada saat masuk ke dalam tabel, otomatis tugas tersebut memiliki status belum selesai. Di bagian edit button ini, pertama-tama diminta untuk menyeleksi bagian baris tugas yang sudah tertera dalam tabel. Jadi nanti program langsung select bagian kolom yang ada di bagian tabel tersebut. Pada saat kita select di bagian baris 1, maka otomatis yang diambil sekaligus datanya itu ada dari kolom kolom 0, 1, 2. Kemudian setelah itu masuk ke dalam fitur edit buttonnya, pengguna akan disuruh untuk pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai baru ataupun data baru pada judul, deskripsi, dan deadline. Setelah itu, maka program akan menyimpan data terbaru tersebut ke dalam tabel yang sudah tertera dalam halaman utama. Kemudian untuk di bagian delete button. Di dalam delete button pertama-tama seperti edit button sebelumnya, pengguna harus men-select bagian baris pada tabel agar programnya mengetahui bagian mana yang akan dihapus. Jika tidak, maka pertama-tama seperti bagian edit button tadi, maka akan ada perintah untuk pilih baris tugas terlebih dahulu. Nah, jika sudah dipilih,
pada saat menekan tombol delete button, yaitu hapus tugas, maka baris tugas tersebut akan langsung terhapus. Lalu yang terakhir ada fitur tombol dan button. Pada dan button ini sama seperti yang dua fitur sebelumnya, yaitu edit sama dan button. Edit sama hapus button. Di dan button ini juga pertama-tama pengguna memilih baris yang ingin diubah statusnya dari yang sebelumnya belum selesai, status belum selesai, pindah ke status selesai menggunakan dan button. Kemudian, oh, kemudian untuk urutan kolom dari tabel status tersebut sudah saya buatkan di bagian kolom 3 karena dari pemetaan awal program tabel tersebut ada 4 kolom yaitu judul, deskripsi, deadline, dan status. Nah, yang mana kalau urutan program itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu masuk ke dalam urutan eh, urutan programnya menggunakan public static void. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan running aplikasinya. Nah, di sini pop-up selamat datang merupakan hasil tugas dari welcome form.java. Kemudian jika ditekan keluar, maka programnya otomatis terhapus atau selesai. Kemudian kita running ulang, lanjut, maka masuk ke halaman utama daripada daftar aplikasi to-do list yang ada kolom judul, deskripsi, deadline, dan status. Lanjut ke bagian fitur tambah tugas, misalkan saya buatkan judulnya sebagai berikut. Nah, setelah ditekan tombol OK tadi, program menyimpan eh, data tugas di dalam tabel halaman utama, mulai dari judul, deskripsi, hingga ke status. Kemudian sebelum menekan tombol edit tugas, terlebih dahulu memilih baris daripada tugas yang tertera dalam tabel. Lanjut edit. Nah, di dalam ini kita bisa dapat update isi daripada judul sampai deadline-nya. Kemudian untuk di bagian kita loncat dulu ke bagian fitur tombol tandai selesai agar bisa tetap muncul bagian agar statusnya nanti bisa muncul. Misalkan sudah terpilih baris tugasnya sudah terpilih seperti ini, maka langsung saja ditekan tombol tanda selesai. Maka dari yang sebelumnya status belum selesai berubah menjadi selesai. Lalu yang terakhir fitur hapus tugas. Hapus tugas jika sudah dipilih salah satu baris, maka langsung tekan tombol hapus tugas, maka tugasnya akan hilang dari tabel pada halaman utama. Sekian dari penjelasan mekanisme aplikasi to-do list untuk proyek tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.